Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita masuk pada subbab 3.4 tentang ini geometri dari ini sistem ini ya. Ya, kita mulai tentang ini. Nah, sekarang perhatikan itu ya pada subbab 3.3 gitu ya, kita sempat bahas gitu ya, persamaan garis dan juga persamaan bidang gitu ya, dengan cara menggunakan normalnya, yaitu kita punya ini ya, kalau kita punya satu titik P0 gitu ya, maka kita punya persamaan garis kita bisa peroleh dari apa, vektor normalnya di dot produk dengan P0P gitu ya, vektor P0P ini sama dengan 0 karena normal dari suatu persamaan garis dan bidang tegak lurus dengan persamaan garis atau bidang itu. Maka kita dari sini kita akan peroleh persamaan garis atau persamaan bidang. Gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan cara yang lain untuk memperoleh suatu persamaan garis. Gini ya. Kita punya misalkan gitu ya. L itu garis pada ini ya R2 atau R3. R2 artinya di bidang kartesius, kalau di R3 artinya di ruang. Gitu ya. Nah, titik X0 berada pada garis. Ya, berada pada garis dan garis L ya, dan garis L itu sejajar dengan vektor V. Oke, kalau sudah begitu maka saya hapus kata vektornya ya. Sejajar dengan vektor V. Nah, maka persamaan garis L itu adalah ini. Lihat ya. Kita bilang X dengan ini. X0 ditambah T dikali V. Gitu ya. Nah, dengan T itu bilangan real, sebarang. Artinya sembarang, gitu ya. Contoh. Kita masuk ke contoh ya. Misalkan saya punya titik X-nya, X0-nya 3,4 gitu ya. Terus kita bilang ini persamaan garis yang sejajar, paralel itu sejajar ya, kalau di buku ya, sejajar dengan ini, vektor ini misalkan, dengan vektor V 1,2, ya berarti apa? Berarti ya X sama dengan apa persamaan garisnya ya? X0 ditambah T dikali V, yaitu apa? 3,4 ditambah T dikali 1,2. Atau kita bisa tulis ini jadinya apa? 3 tambah T, 4 tambah 2T. Ini ingat, untuk setiap T bilangan real. Nah, sekarang kira-kira persamaan garis kan biasanya apa? Kalau persamaan garisnya di bidang di kartesius pasti ya, bidang kartesius ya. Karena cuma 2 gitu ya. Cuma 2 tuple. Ya, ini cuma ada 2 entry di sini. Nah, pasangan terorbital cuma terdiri dari 2 bilangan. Nah, ini apa? Persamaan garisnya apa? Kan kita bisa tulis persamaan garisnya Y sama dengan apa-apa gitu kan. Gitu ya. Iya, betul tidak kan? Seperti itu kan? Nah, kalau gitu bagaimana sekarang pertanyaannya? Kalau kita gambar, kita coba gambar. Ini X, sumbu Y. Terus ini 0,0 di sini. Terus kemudian ini misalkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan titiknya ya, titik X0-nya 3,4. Terus dibilang sejajar dengan
ini sejajar dengan vektor 1,2. Aduh, sorry. Ya, kalau sejajar berarti artinya kira-kira garisnya di sinilah. Ya. Gitu kan? Oke, kemudian kalau kita cari ininya maka lihat ya. Ini kita mau cari titik berapa di sini nih. Caranya adalah kita teruskan yang ini. Ini kalau 1,2, maka kalau ini kita teruskan, maka ini pasti adalah 2,4 di sini. Ya, ini kalau saya teruskan 2,4. Nah, lihat ini jaraknya 1, maka ini akan 1 terus. Berarti apa di sini titiknya adalah 1,0. Berarti persamaan garisnya kita bisa cari ya. Persamaan garisnya kita bisa cari. Ini kalau 1,0, maka kita punya nanti apa nih? Y kurang Y1 gitu ya, per Y2 kurang Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita bilang ini X1 Y1, ini X2 Y2, maka ini apa nih? Y kurang 4 per min 4 sama dengan X kurang 3 per min 2. Maka kita punya Y min 4 sama dengan 2X min 6. Ini kan habis ya, ini sisa 2. X min 6. Maka Y sama dengan 2X min 2. Ya, itu persamaan garisnya. Nah, bentuknya seperti ini. Gimana caranya kita melihat kesamaan antara kedua ini? Caranya adalah, lihat, ini kan apa? Ini kan kita bilang ini X, Y kan ya? Perhatikan ini X, Y. Berarti apa? Kita punya X sama dengan 3 tambah T. Y sama dengan apa? 4 tambah 2T. Gitu ya. Ini T-nya bilangan real sembarang. Semua titik itu adalah garis persamaan garis. Nah, sekarang kita lihat. Gitu ya. Kalau gitu dari sini kita punya T itu sama dengan X kurang 3. Dan di sini T itu sama dengan apa nih? Y kurang 4 per 2. Ya, samakan, berarti kita punya X min 3 sama dengan Y min 4 per 2. Ya, berarti Y min 4 sama dengan 2X min 6. Y sama dengan 2X min 2. Sama ya. Jadi, ingat, perhatikan, penulisan lain dari fungsi ini adalah si ini. Kita bisa tulis pakai parameter. Ini T ini dinamakan apa? Parameter. Seperti itu ya. Oke, terus kemudian kalau di persamaan bidang bagaimana? Ada juga. Kita misalkan X0 itu titik pada, kita bilang bidang M. X0 pada bidang M. Terus bidang M, kita bilang ini apa nih? Sejajar dengan vektor V1 dan V2. Maka ini persamaan bidang M itu adalah ini. Sebagai berikut ya. Lihat ya. Kita tulis X sama dengan ini. Karena dia melalui X0, itu ya. X0 titik pada ini sama dengan X0 ditambah ini. T1 V1 ditambah T2 V2. Ya. Contoh. Ya, kalau misalkan ini. Misalkan X0-nya 1, 2, 0.
terus kemudian V1-nya adalah 1, 0, min 1, V2-nya adalah 2, 0, min 3, ya maka persamaan bidangnya yang melalui adalah apa nih? Ya 1, 2, 0, ditambah apa? T1 kali 1, 0, min 1, ditambah T2 dikali 2, 0, min 3. Nah, perhatikan, kalau persamaan bidang parameternya ada 2. Kalau persamaan garis, parameternya ada 1 saja. Ini jadinya apa? Ini kita bisa tulis apa nih? 1 tambah T1 tambah 2 T2. Ini kan 1 tambah T1 kali 1 tambah T2 kali 2. Terus koma apa nih? 2. Terus min T1 min 3 T2. Seperti ini. Begitu ya. Dapat persamaan bidangnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Ini kita punya persamaan bidang. Nah, ini juga kita bisa tulis. Ingat kalau persamaan bidang itu bentuknya apa? Kita bisa tulis apa nih? Ya, AX tambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Ditambah D, jangan lupa ya. Ditambah D sama dengan 0. Ya, kita bisa tulis persamaan bidang seperti ini. Nah, artinya, sekarang contoh, kalau kita punya persamaan bidang ini, 3X tambah 2Y kurang 7Z tambah 1 sama dengan 0. Sekarang kita mau tulis bentuk parametriknya. Kita bisa bilang apa? Misalkan X-nya itu T1, terus Y-nya T2. Berarti kita nanti dapat Z sama dengan apa nih? Kan kita punya dari sini, kalau ini misalkan jangan 7 ya, saya bilang Z saja. Yang mudahnya gitu ya. Berarti kita punya apa nih? Z sama dengan 3X tambah 2Y tambah 1. Berarti kita punya Z sama dengan apa nih? 3T1 tambah 2T2 tambah 1. Seperti itu ya. Jadi dari sini kita punya apa? Kita punya persamaannya jadi apa? T1, T2, 3T1 tambah 2T2 tambah 1. Oke, kalau itu maka kalau kita mau cari persamaan bidang untuk ini, gitu ya, untuk ini, berarti kita misalkan apa? X itu misalkan X-nya 1 tambah T1 tambah 2T2. Y-nya si 2. Z sama dengan min T1 min 3T2. Gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kan kita bisa tulis gini ya, 1 tambah T1 tambah 3T2 kurang T2. Ini kan sama dengan apa nih? Minus Z. Berarti kita punya apa nih? X sama dengan 1 minus Z minus T2.
Berarti kita punya T2 itu sama dengan X tambah Z kurang 1. Sorry, salah. Bukan X tambah Z kurang 1 ya. T2-nya maka apa? X tambah 1 kurang Z. Itu kita punya T2-nya. Nah, kalau T1-nya bagaimana? Tinggal kita masukkan ke sini ya. Berarti Z sama dengan minus T1 minus 3X minus 3 minus 3X minus 3 tambah 3Z. Ini kali minus 3 ya. Berarti kita punya T1. Kita geser ke sini, Z ke sebelah. Berarti sama dengan apa nih? Min 3X min 3 tambah 2Z. Berarti kita sudah punya. Persamaannya berarti apa? T1 dan T2-nya seperti itu. Kita mau substitusi di mana? Di X1 boleh, di X2 boleh. Kita substitusi di X1, maka kita punya X apa? X sama dengan 1 ditambah T1 apa tuh? Min 3X, min 3 tambah 2Z, terus kemudian tambah 2 kali itu tuh. 2 kali 1, 2, kurang 2Z, tambah 2. Berarti kita punya X sama dengan apa nih? 1 min 3 min 2 tambah 2 habis. Berarti kita punya, sorry, ini 2X ya. Oke, ini 1 kurang 3 min 2 tambah 2 selesai. Beres. Berarti kita punya X sama dengan min 3X tambah 2Z tambah 2X Oke, sorry. Nah, di sini perhatikan kita punya T1-nya itu adalah kita lihat ya. Oh ya, ini nanti kembali lagi ke X, sorry. Ini dihapus. Ya. Sorry, dari sini kan berarti kita punya, kalau kita gambar, ya dari bidang 3, maka kita punya V1 itu adalah 10 min 1, 1 min 1, atau 0 min 1, maka kita punya vektornya ini ya. Ini kalau kita ini, maka di sini ya, ini vektornya 1 0 min 1. Kemudian kalau 2 0 min 3, ini 1 gitu ya, ini negatifnya. 2 0 min 3 kali 2 minus 3, maka ini ya sekitar sini. 2 minus 3, maka ini kalau saya turun sejauh ini, sorry, bukan ke sini tapi ke sini ya. Nah ini. Oke, saya hapus. Ya, berarti vektornya ada di sini ya, di vektornya ada di bidang XZ karena Y-nya 0 ya, X, Y, Z, terus kemudian sejajar X0 1 2 0.
Oke, 120 berarti di sini. Berarti ini 1, 2, ya gini ya. Sejajar dengan ini. Oke, ada di sini, di titik ini, sorry. Ini bukan vektor ya. Titik 120. Vektor ini vektor V1 dan V2 gitu ya. Berarti artinya bidangnya apa? Bidangnya dari yang dibentuk dari vektor V1 V2 adalah apa? Ya ini sumbu XZ ya. Atau kita bilang Y sama dengan 0. Gitu ya, persamaannya sama dengan 0 karena kita bilang dia sejajar dengan 1,2 ya, ini kan 1,2,0 maka ya bidangnya juga ya ini. Dari sini ya. Dari ini bidangnya adalah ya persamaan Y sama dengan 2 gitu ya, seperti itu. Karena sejajar kan ya, sejajar dengan sumbu XZ ya kita geser gitu ya. Ini ya, kalau yang sejajar sama sumbu XZ, sumbu XZ ini ya, yang sejajar dengan sumbu XZ terus melewati titik ini ya, berarti ya sama juga sumbu XZ kita geser sejauh 2 gitu ya. Maka kita dapat bidang yang berdekatan gitu ya. Jadi kita dapat bidang pertama yang ini gitu ya. Ini yang Y sama dengan 0. Kalau kita geser sejauh 2 gitu ya, kita akan dapat di sini. Ya, lewati titik ini. Y sama dengan 2. Gitu ya. Y sama dengan 2 ya, kita dapat ini. Lihat ya. Sorry, ini dari sini kan. Lihat ya. Dari sini, dari persamaan ini, kalau kita mau ubah bagaimana? Lihat ya. Mau nilai X dan Y apapun, X dan Z apapun, Y-nya tetap 2 ya. Berarti persamaan ini adalah apa nih? Ya, 0 tambah Y tambah 0 kurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2. AX dan Z-nya terserah. Seperti itu. Bidang Y sama dengan 2. Nah, itu ya. Jadi, itu untuk persamaan garis dan persamaan bidang. Gitu ya. Terus kemudian, itu ya. T itu adalah, ingat, T-nya itu adalah parameter. Kalau di bidang ada 2 parameter, T1, T2. Gitu ya. Nah, terus kemudian mengubah suatu persamaan bidang atau persamaan garis menjadi persamaan parameter. Misalkan kita punya X kurang 2Y tambah 3Z sama dengan 0. Sama dengan 5 misalkan. Gitu ya. Ya, itu mudahnya adalah ya kita misalkan, kita boleh misalkan X-nya T1, Y-nya T2, maka kita akan dapat Z-nya gitu ya. Z-nya adalah berarti Z-nya adalah ya 5 kurang 5 tambah 2 T2 kurang T1 per 3. Ya, kita akan dapat gitu ya persamaannya ya ini T1, T2 dan 5 tambah 2 T2 kurang T1. Atau ini kita bisa tulis menjadi apa nih? 500, sorry, bukan 500 ya. Kita bisa tulis dari 005 karena 5-nya di sini ya. Tambah apa tuh? Tambah T1 dikali 1. Di sini tidak ada T1 ya, 0. Terus sini ada T1 ya, min 1. Ditambah T2 dikali 0, 1, 2. Ini dapat dari mana? Ini kan kita bisa pecah jadi ini kan ya. Ingat ya, ini semua kita bisa pecah dari apa? 005 tambah ini. T1, 0, min T1. Tambah yang ada T2-nya saja. Berarti 0, T2, terus 2T2. Baru ini jadi ke sini ya. Dapat persamaan bidang dengan parameter. Dalam bentuk parameter ya. Itu terus kemudian, nah kalau
Oke, dari situ terus misalkan ini kita bahas lagi tentang segmen garis. Nah, misalkan X0 dan X1 itu titik di Rn. Nah, segmen garis gitu ya dengan ujung-ujungnya X0 dan X1 itu adalah ini ya. Itu adalah, lihat ya, itu adalah X sama dengan ini. X0 itu ya, ditambah ini T dikali X1 kurang X0. Itu ya, dengan T-nya itu di antara 0 dan 1. Karena lihat ya, kalau kita punya titik X0 di sini, terus kita punya titik X1 di sini, berarti semua titik ya persamaan garis ini apa berarti? Sama saja dengan apa? Semua titik yang ada di antara ini. Berarti mulai dari apa ya? X0, terus kemudian X0 tambah sedikit-sedikit sampai ke X1. Gitu kan ya? Berarti apa ya ini? Ini persamaannya ya, T-nya sebarang bilangan. X sama dengan X0 ditambah T dikali X1 min X0. Atau ini kita bisa rubah menjadi apa nih? Lihat, ini ada sama-sama yang T ya. Ini ada sama-sama X0 ya. X0 kurang T X0 tambah T X1. Jadi dapatnya apa nih? X0 dikali 1 min T ditambah apa tuh? X1 kali T. Di mana T-nya ingat di antara 0 sampai 1. Lihat ya, kenapa di antara 0 sampai 1? Lihat, kalau 1, maka akan jadi apa? X1. Kalau setengah ya, berarti di antara sini kan. Kalau setengah, apa yang terjadi? Berarti kan setengah X0 tambah setengah X1. Jadi, semua titik di antara sini kan kita bisa nyatakan sebagai apa? Penjumlahan antara X0 dan X1. Ya. Nah, persamaannya ingat, seperti ini ya. Atau yang di bawah ini. Itu persamaan segmen garis. Segmen garis itu ini. Kalau garis, ingat, garis yang melalui X0, maka apa? Yo, garis itu dari ujung ke ujung, tidak punya ujung. Beda dengan segmen garis. Kalau segmen garis ada ujung-ujungnya. Oke, itu untuk subbab 3.4 sekian. Pada video selanjutnya kita akan masuk ke tentang materi itu ya, cross product. Sekian, terima kasih.